dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mandiraja yang selalu sehat dan berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Saya senang sekali hari ini ibu-ibu. Di sini saya bisa membersamai ibu-ibu semuanya dalam acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya dalam saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Banjarnegara. Mohon maaf, ini saya sifatnya masih belajar ya ibu-ibu, bukan berarti saya lebih pintar dari ibu-ibu semuanya, tapi saya hanya menularkan apa yang sudah atau sedang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Apalah saya yang masih junior malahan membagikan ilmu seperti ini kepada ibu-ibu semuanya, apalagi temanya itu tentang budaya positif yang pastinya semua orang itu pasti melakukan atau menerapkan budaya positif di sekolahan. Seperti contoh di SMP 1 Mandiraja itu kan juga sudah melakukan budaya positif. Contohnya itu pagi-pagi ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita bersalaman dan berpikir terhadap siswa. Nah, itu juga salah satu penerapan budaya positif. Selain itu juga pasti Bapak Ibu guru semuanya di SMP Negeri 1 Mandiraja sudah menerapkan, baik itu di skala besar di SMP atau di dalam pembelajaran di kelas atau secara pribadi dengan anak, pasti melakukan itu, menyapa anak atau saling dengan anak, itu kan juga salah satu budaya positif. Atau juga pembiasaan sholat duhur itu juga salah satu untuk menanamkan budaya positif di sekolahan. Nah, ini sifatnya santai saja ke ibu semuanya. Monggo daharannya pun kalau mau sambil didahar bukan apa-apa, monggo santai saja ke ibu. Kayaknya tegang. Jadi kalau itu tegang. Oke. Biar semangat kita kasih apa Bu? Yel-yel atau apa ya Bu yang SMP Negeri 1 Mandiraja, ya. SMP Negeri 1 Mandiraja bisa. SMP Negeri 1 Mandiraja jaya. SMP Negeri 1 Mandiraja bisa jaya. Baik, kita mulai langsung saja, Nah, yang pertama sebelum saya masuk ke beberapa konsep-konsep inti untuk menanamkan budaya positif, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu setuju apabila yang pertama, pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak? Tidak. Tidak semuanya sepakat tidak? Tidak. Atau ada yang aku sukanya menghukum aja, kayaknya memang itu jadi anak disiplin. Gak ada ya Bu? Gak ada. Dua, pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Setuju atau tidak? Ya, gak apa-apa, ikuti kata hati aja atau kebiasaan. Coba pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi apa tidak? Bisa. Oh ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ada yang tidak? Siapa Acung? Bu Tika? Bu Retno, ya, Bu Halo, dan Bu Eri. Yang berarti yang lainnya? Setuju? Bisa, oke. Yang ketiga, guru memposisikan diri menjadi teman bagi siswa. Bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju? Oke. Yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Ini guru yang memberikan solusi? Setuju? Setuju? Oke. Ini ada 4 pertanyaan pematik awal. Semoga ibu-ibu semuanya nanti setelah saya mendiseminasikan atau sharing tentang materi budaya positif, apakah pertanyaan ini setuju atau tidaknya itu apakah sudah tepat atau akan mungkin ada pergeseran atau ganti gitu, Semoga nanti kita mendapatkan jawabannya. Lanjut.
positif. Budaya itu apa ibu-ibu? Kebiasaan. Kalau kebiasaan budaya positif berarti kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik. Pasti semua sekolah ingin menanamkan kebiasaan yang baik bagi muridnya. Gak hanya untuk murid, juga untuk semua warga sekolah, sesama guru atau dengan yang lainnya. Kan karena budaya positif itu nanti akan membentuk lingkungannya juga yang lebih nyaman. Nah, apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti nilai-nilai yang di sini nilai-nilai yang positif atau yang baik. Contoh nilai-nilai yang baik itu apa saja, ibu-ibu? Disiplin, di sekolah. Disiplin, terus jujur, tanggung jawab, apalagi menghargai, toleransi, saling menghormati, menghargai, jujur, disiplin. Itu yang akan kita capai dalam budaya positif ini. Nah, dalam budaya positif ada 6 konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Apa saja? Yang pertama, nanti kita akan belajar disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku siswa. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir nanti akan belajar tentang segitiga restitusi. Dari 6 konsep ini yang kira-kiranya agak asing itu yang mana, ibu-ibu? Atau semuanya sudah paham? Sudah pernah mendengar, kenal? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini, cobalah buka. Ini sekarang kita akan melakukan sedikit permainan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi nanti berpasangan, yang satu jadi A, yang satu jadi B. Yang A nanti itu bertugas mengepalkan tangan, yang mana dia menggenggamkan tangan karena dia itu seolah-olah sedang memegang atau mempertahankan atau menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Nah, yang jadi B tugasnya itu membujuk atau merayu atau apapun caranya untuk bisa supaya si A itu membuka tangannya. Paham ya ibu-ibu semuanya? Coba boleh dengan cara merayu, diiming-imingi atau diancam, awas kalau nggak buka ya, atau diiming-iming kalau kamu buka nanti aku kasih bakso loh, misal kayak gitu. Nah, coba pasang-pasangan ini kebetulan lengkap ya, ada 12 jadi bisa berdua-berdua. Oke. Boleh Bu Endang sama Bu Halo, Bu Iwi dengan Bu Tika, Bu Retno dengan Bu Eri, Bu Sugeng dengan Bu Agus, Bu Dian dengan Bu Toiba, Bu Sumasi dengan Bu Agni. Monggo coba. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B? Merayu si A supaya bisa membuka. Coba. Nanti dibalik, mungkin gantian yang tadinya jadi A, sekarang jadi B. Bu Iwi, yang jadi B berarti Bu Tika. Apakah Bu Iwi mau
Oh, ada sesuatu yang tidak perlu orang lain tahu, berarti mempertahankan, oke? Butika apakah bagaimana caranya Butika tadi merayu Bu Wiwi? Atau dengan rayuan atau dengan apa? Mengiming-iming dengan apa? Ya apapun yang Bu Wiwi minta saya kasih gitu. Oh gitu, tapi ternyata Bu Wiwi nggak mau ya. Coba Bu Retno dan Bu Eri, tadi siapa yang jadi A? Saya. Bu Eri jadi A, tadi Bu Retno jadi B. Apakah tadi Bu Eri mau membuka tangannya? Tidak. Kenapa Bu Eri nggak mau membuka tangannya? Ini sesuatu yang berharga yang baru saya dapat seumur hidup. Apa itu? Saya yang tahu dan merasakan. Oh iya, oke. Berarti itu sangat berharga, nggak mau dibagikan ke orang lain. Lah Bu Retno tadi iming-imingnya atau bagaimana caranya supaya bisa membuka? Cuma pertanyaan saya apa itu dilakukan? Oh, ditanya alasannya apa? Oh, oke. Sekarang Bu Dian dan Bu Toibah. Tadi yang jadi asli apa? Saya. Oh, ya, Bu Toibah. Yang apa? Oke, berarti Bu Dian jadi B. Tadi Bu Toibah mau membuka tangannya apa tidak? Iya. Mau membuka, oh ini berbeda sendiri, oke? Coba nanti masih ada 3 pasangan. Sudah didoakan. Oh sudah didoakan. Tadi ini oh oke oke. Iming-imingnya apa Bu Dian? Didoakan biar sehat terus gitu Bu. Oh jadinya Bu Toibah mau membuka, oke. Sudah cinta kemarin sudah beli. Bakso bisa beli sendiri juga ya Bu. Kalau Bu Agus dan Bu Sugeng, siapa yang tadi jadi A? Saya. Oke, Bu Sugeng gimana? Tadi mau membuka tangannya? Tidak. Berarti rayuan bujukan dari Bu Agus tidak kurang kuat. Oke. Masih coba. Oke. Sekarang Bu Sumasi dan Bu Dwi Agri. Tadi yang jadi A siapa Bu? Bu Agri. Bu Agri mau membuka kepala tangannya apa tidak? Mau. Gampang banget kayaknya dipengaruhi deh kalau ini. Tadi iming-imingnya apa Bu Sumasi? Iming-imingnya tadi harus diberikan es krim 1 box. Oh, mau dikasih es krim 1 box buat misi koperasi ya Bu. Bu Galuh sama Bu Ena tadi udah ditanya belum ya? Oh sudah. Oh belum. Tadi yang jadi A siapa? Saya. Bu Galuh. Gimana Bu Galuh mau membuka tangannya apa tidak? Mau. Bu Endang apa? Bagaimana caranya Bu Endang? Saya ajak jalan-jalan. Oh diiming-imingi ajak jalan-jalan. Oh iya berhasil itu Ki. Nah sekarang pertanyaan dari saya. Mau A dan B itu membuka tangannya, itu menurut ibu-ibu semuanya, itu yang menjadi kontrol itu sebenarnya siapa? Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Mau teman yang lain membujuk bagaimana, kita tetap sendiri yang memutuskan mau membuka atau menutup. Oke. Karena kontrol ada pada diri sendiri, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Seperti kalau pembelajaran, kalau kita memberikan tugas ke anak mau mengerjakan tugas, bukan berarti anak itu sedang kita kontrol, tapi anak itu mempersilahkan dirinya mau dikontrol oleh orang lain atau ibu guru. Tapi sejatinya anak itu ya sendirinya yang mengontrol diri sendiri. Setuju ke? Itu teori kontrol. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Empat-empatnya itu hanya ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, padahal kita tidak bisa mengontrol murid, hanya murid yang bisa mengontrol dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kalau misal diberi hadiah, itu efektif apa tidak? Diiming-imingi hadiah, efektif apa tidak tadi? Apakah akan bermanfaat bagi murid? Apakah akan berlanjut bagi murid? Tidak efektif. Iya, tidak efektif. Mau dikasih iming-iming, besoknya juga anak-anak akan
kembali lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah iya kita mengkritik akan membuat anak itu kuat karakternya? Tidak, malahan akan merusak identitas anak, ya kan? Anak menjadi merasa gagal atau merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang membuat kita kadang merasa bersalah, ya Ibu. Kita memaksakan kehendak ke anak, gak cuma anak didik, anak kita sendiri juga kita paksakan. Maunya seperti apa yang kita mau, padahal anak mempunyai keunikan sendiri-sendiri, punya kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini dulu mungkin kita melakukannya dengan stimulus respon. Kalau stimulus berarti kita kan mempengaruhi, merangsang. Jadi anak melakukan karena ada faktor eksternal, tidak karena dari diri sendiri. Kalau teori kontrol itu tidak murni anak, karena anak sendiri yang mau atau tidak. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi kita jangan cuma memaksa, tapi kita juga berusaha memahami orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, entah itu perilaku yang positif atau perilaku yang negatif. Budi Agus kan kadang mengalami atau berhadapan dengan siswa, entah itu perilaku baik atau negatif, saat ditanya pasti ada tujuan tertentu. Nah, itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal atau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, sekarang sudah tidak ada model berpikir menang kalah, udah nggak ada yang menang dan kalah. Itu istilahnya win-win solution, ya. Model berpikir menang dan menang. Oke, lanjut. Nah, sekarang di materi yang pertama, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman anak terhadap kesalahan yang dilakukannya. Disiplin positif mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Doser, mereka adalah pakar pendidikan. Disiplin positif itu adalah kita mengontrol diri kita sendiri. Kita belajar untuk mengontrol diri kita sendiri agar kita bisa bertindak sesuai dengan tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia ini adalah nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai positif, ada disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, itu kita sebut itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif nanti muaranya di nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, disiplin positif ini kontrol dari diri sendiri, nggak ada paksaan dari orang lain. Itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara. Makanya itu saya diberi disiplin positif mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri, karena mereka melakukan sesuatu itu atas nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu. Lanjut. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di Indonesia ini, nilai-nilai kebajikan universal sedang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Sebenarnya di
teori atau ilmu yang sedang saya pelajari ini ada 6 institusi. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi apa saja nih ibu-ibu? Berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernanamiliki, mandiri, beriman, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini, selama ini kita sudah menerapkan ini apa tidak ibu-ibu semuanya? Sudah. Ya, contoh kegiatannya apa ya ibu-ibu? Contoh kegiatannya apa yang bisa menerapkan disiplin positif profil pelajar Pancasila? Biasanya apa di sekolah kita? Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Bertoleransi kan? Bertoleransi, ya, sholat, ya, sholat, kebiasaan sholat, termasuk kegiatan P5G itu juga mengarah pada dimensi-dimensi ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Sekarang saya tanya dulu, ibu-ibu semuanya, kalau ada pelatihan, workshop atau IHT, ibu-ibu itu ikut karena takut dihukum atau kena teguran dari kepala sekolah, atau ikut karena ingin dipuji oleh teman-teman atau kepala sekolah, atau ikut karena aku kepengen jadi pembelajar sepanjang hayat, aku kepengen menghargai diriku sendiri, aku mempercayai nilai-nilai yang aku percaya sendiri. Yang mana yang menjadi motivasi ibu semuanya mengikuti pelatihan? Aku ingin belajar sepanjang hayat. Nah, aku ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya berarti motivasi yang ibu-ibu ambil atau pakai adalah nomor 3, menghargai diri sendiri dan menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah bentuk motivasi yang paling dasar. Jadi seseorang kalau melakukan sesuatu karena motivasinya ketidaknyamanan atau hukuman, pasti bertanya, kalau aku tidak mengikuti itu nanti aku akan terjadi apa? Apakah aku akan dihukum seperti Budi Agus? Misal. Yang kedua, nah, mendapat imbalan atau penghargaan, ini satu tingkat di atas ya hukuman. Biasanya anak-anak yang mengikuti sesuatu kegiatan karena motivasinya imbalan mesti bertanya, aku kalau mengikuti kegiatan ini aku nanti akan dapat apa? Apakah dapat hadiah dari ibu guru, dapat permen, apa dapat nilai yang bagus? Yang ketiga, menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini di sini motivasi yang paling baik karena dia sadar akan nilai-nilai yang dia percayai. Begitu, oke? Lanjut. Nah di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebenarnya hukuman, konsekuensi dan restitusi itu ada perbedaan, ada bedanya. Hukuman saya bacakan sedikit saja, nih. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Ada lagi misal tidak nyaman, hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Coba ibu-ibu semuanya kalau pilih antara hukuman, konsekuensi dan restitusi akan pilih yang mana? Yang diterapkan kepada anak-anak. Restitusi. Kenapa? Alasannya apa, Bu Eli? Kalau kata hukuman kan kayak memakai. Oke, karena ini ada yang berubah selang dan pasti. Oke. Kalau restitusi kita membuat anak menjadi sadar akan kesalahannya sendiri dan juga anak bisa mencari solusinya, memperbaikinya. Oke. Lanjut, oke. Berdasarkan bagian di atas antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu ada bedanya. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana, bersifat satu
itu bersifat satu arah. Kita tidak kompromi atau dialog dulu dengan anak. Bertanya, kamu tadi kenapa terlambat? Tidak ada seperti itu. Dan kata-katanya pasti menggunakan nada yang tinggi bapak ibu gurunya, mesti emosi, tidak mau mendengarkan alasan siswa. Ini baik nggak untuk siswa bapak ibu? Tidak. Yang kedua, konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Ya, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan atau menjaga kebersihan kelas. Tapi pasti guru di belakang ini kalau tidak membawa tidak piket, nanti kamu bayar denda ya, itu konsekuensi, ya kan? Nah itu dibuat oleh guru. Yang ketiga, biasanya anak juga ada yang beride seperti itu ya ibu-ibu. Yang ketiga, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini kalau restitusi seperti ini. Jadi benar tadi Bu Eri memilih restitusi. Apakah yang lain juga memilih restitusi? Ya, nanti kita akan lebih lanjut tahu tentang apa itu restitusi. Nah sekarang kita akan menebak, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Coba. Iya, ternyata ini adalah sanksi atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oh ya, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya betul. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, sudah paham dari tentang hukuman dan konsekuensi? Alhamdulillah. Nah ini sekarang didukung oleh penghargaan. Kita pastikan punya murid yang berprestasi, disiplin, entah itu berprestasi secara akademik, non akademik. Nah ternyata kalau kita memberikan penghargaan terhadap siswa yang seperti itu adalah menghukum. Yang dihukum bisa yang dirinya atau juga temannya yang lain. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Apakah ibu semuanya akan terus-terusan memberi hadiah kepada siswa yang berprestasi padahal itu setiap hari dia lakukan? Tidak, nah itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Anak yang diberi penghargaan walaupun berupa pujian di depan teman yang lain, itu pasti yang lain akan merasa iri, iya nggak ibu? Nah kalau iri seperti itu bisa jadi malah bisa sebel sama yang diberi penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan itu menghukum. Coba juara 1 dan juara 2. Juara 1 diberi hadiah. Apakah juara 2 itu ranking 2 itu bukan termasuk dia berprestasi? Termasuk, tapi dia tidak diberi penghargaan atau hadiah, dia merasa dihukum. Yang terakhir, nah ini yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba siapa yang mau berpendapat? Kenapa kita membuat keyakinan kelas bunyinya bukan peraturan kelas? Siapa? Bu Eri? Mau main ibu? Nggak usah. Oke. Kenapa menggunakan kata yakin? Karena satu kelas itu kan 30 lebih, 30 karakter, 30 latar belakang yang berbeda dan setiap hari akan bertemu
dengan ego masing-masing, dengan pemikiran masing-masing, kita satukan dalam kata yakin dulu untuk menyatukan apa sih yang harus kita lakukan di dalam kelas dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dituangkan di dalam keyakinan. Ya, betul. Bagus, luar biasa Ibu, betul. Jadi kalau keyakinan itu bersifat universal, mesti semua orang meyakini yang sama. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kita menganggapnya kayak apa ya? Lebih apa Bu? Ada hukuman. Iya, pasti ada hukuman. Menakutkan bagi siswa. Nah, saya umpamakan, saya gambarkan dulu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ibu-ibu semuanya pakai helm saat mengendarai motor? Yang pertama, iya, karena ada aturan dari Bapak polisi. Apakah kita ikut memberi peraturan, membuat peraturan? Tidak. Nah, ini termasuk aturan. Tapi kalau kita menggunakan keyakinan, nilai keyakinan, kalau kita pakai helm, kita akan selamat, ya kan? Nah, itu keyakinan. Apakah semua orang juga berkeyakinan yang sama? Tidak. Coba Bu Eri pakai helm, pengennya kan kalau misal biar selamat, ya enggak? Helm baru. Karena helm baru jadi aku pengen pakai ini. Umumnya kalau keyakinan itu semua orang juga meyakininya dengan sama. Pakai helm juga karena kepengennya biar selamat. Foto-foto nih mau ngebentur kepalanya tidak terlalu pusing begitu, Nah, itu adalah mengapa kita menggunakan kata keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini keyakinan atau peraturan? Ya, awalnya peraturan, tapi lama-lama menjadi keyakinan. Ya, kalau kita menggunakan masker, mungkin kita tidak tertular flu dari teman kita yang sedang sakit atau kena COVID begitu, pas zaman kena COVID. Nah, sudah. Nah, ini yang pertama, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru atau sifatnya satu arah. Berarti lebih baik yang keyakinan atau peraturan kalau diterapkan di kelas. Iya, jadi anak itu di kelas berangkat itu dengan enjoy, senang, nggak rasanya takut. Ibu guru punya peraturan kayak gitu, aku takut malah jadi anaknya nggak mau berangkat, begitu kan? Tapi kalau keyakinan yang ada, anak itu melakukannya atas dasar keyakinan yang mereka yakini sendiri. Jadi melakukannya juga kalau misal tidak bisa melakukan dengan baik, dia akan bertanggung jawab juga dengan baik, begitu. Nah, yang selanjutnya ada posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan juga manajer. Ibu-ibu di sini coba kepengennya jadi posisi apa terhadap murid? Antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ada yang manajer, ada babi teman, nggak apa-apa, itu masing-masing berbeda. Nah, sekarang saya akan menayangkan video posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Mohon maaf karena saya lupa kesalahan teknis, ternyata audionya saya nggak memasang. Lupa ya Bu Galuh. Ya sudah, ini saya skip dulu, nanti di luar kegiatan diseminasi akan saya berikan videonya agar lebih paham lagi. Mohon maaf ya Ibu. Nah, ini tadi ada yang memilih menjadi manajer, ada juga yang memilih menjadi teman. Gak apa-apa, itu masing-masing. Nah, sekarang kita akan tahu bedanya apa. Apa bedanya dan apa dampaknya. Nah, ini pertama, posisi penghukum. Guru itu sifatnya menghardik murid, menunjuk-nunjuk dan berkaca
Nah, ada hukuman entah itu fisik atau juga verbal langsung secara mendadak. Nah, ini kira-kira dampak bagi anak apa? Yang pertama, anak menjadi pendendam, bahkan juga bisa sebel sama guru yang menghukum itu. Iya enggak? Ibu-ibu semuanya. Yang kedua, tidak menyukai guru atau guru mapel tertentu, hanya menyukai guru mapel yang tidak melakukan penghukum. Kan kita tidak mau jadi guru yang seperti itu. Yang kedua, ada membuat rasa bersalah. Apa yang dilakukan guru? Suaranya lembut tapi menyalahkan. Aduh, Tono, kamu kok terlambat lagi? Kok kamu tidak mengerjakan tugas? Apakah kamu tidak kasihan sama bu guru? Nanti bu guru loh yang ditegur sama bapak kepala sekolah kalau kamu tidak, kalau kamu terlambat terus, bu guru wali kelas kamu, nanti bu guru yang kena tegur. Nah, kalau seperti itu, anak kira-kira merasa bersalah apa tidak, ibu? Iya, kita malah membuat anak menjadi yang satu merasa bersalah, yang kedua adalah rendah diri atau menarik diri, dia jadi tidak percaya diri. Yang ketiga, posisi teman. Tadi Bu Abdi memilih posisi teman. Posisi teman, guru bersikap ramah. Yang kedua, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ada guru yang sukanya seperti itu, tapi kemarin saya mengikuti elaborasi, katanya boleh kita menganggap murid itu teman, tapi jangan sampai murid menganggap kita teman, harus ada batasan. Jangan sampai murid tidak basah dengan kita atau bicaranya kurang sopan gitu. Nah, dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang. Nah, aku mau diajar cuma sama Bu A. Kalau diajar sama Bu B, C, D, E, malah jadi tidak bersemangat, tidak mau atau bahkan menghindar. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri karena dia terbatas dengan satu orang itu yang menjadi temannya. Yang keempat adalah posisi pemantau. Di sini gurunya bagaimana? Nada bicara dan ekspresinya datar. Nadanya biasa saja. Biasanya pemantau itu identitasnya berhasil. Anak memang kalau misal bersalah itu dia menjadi identitas yang berhasil, menjadi dia tidak merasa sangat gagal sekali itu kalau di pemantau. Nah, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Di sini guru itu selalu taat peraturan. Kalau posisi pemantau, kamu tahu tidak kalau kamu terlambat? Aturan di sekolah ini itu masuknya jam berapa? Jam 7 kan? Kenapa kamu jam setengah 8 baru berangkat? Itu kalau posisi pemantau. Nah, dampaknya apa? Anak itu menghitung hadiah atau hukuman yang dia terima tanpa melihat nilai kebajikan. Oh, aku terlambat, sebenarnya aku yang tidak disiplin diri dan juga tidak menghargai orang lain. Itu anak tidak sadar itu. Karena dia hanya menghitung hukumannya saja. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Apa yang dilakukan guru? Suaranya netral, memperingatkan anaknya dengan suara netral. Tercipta identitas positif atau berhasil. Jadi anak itu tidak gagal-gagal banget ya ibu atas kesalahan yang mereka lakukan. Mengajukan pertanyaan bermakna. Kamu tadi terlambat kenapa? Kamu tadi padahal sudah buru-buru ya biar gak terlambat, tapi tetap terlambat kenapa? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar kalau kamu terlambat? Saya kurang disiplin bu, disiplin waktu. Nah itu menanyakan itu. Membantu siswa memecahkan masalah. Kira-kira kalau kamu seperti itu harusnya kamu ngapain? Masang alarm atau tidak? Nah itu membantu anak memecahkan masalah. Dampaknya murid jadi mandiri, bisa menyelesaikan masalah sendiri dan dia percaya diri bisa memecahkan masalahnya dia sendiri. Nah dari sini berarti posisi yang paling ideal menurut ibu-ibu apa? Manager. Betul, posisi manajer kita. Kalau manajer itu kita melakukan restitusi. Lanjut. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Manusia melakukan sesuatu mesti karena ada tujuan. Nah kalau ada siswa yang tidak atau dia melakukan kesalahan, pasti
dia itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu ya. Contohnya kalau ada anak yang misal sukanya meminta makan bekal dari temannya, bekal temannya itu diminta sama dia. Nah itu karena apa? Kebutuhan dasar dia itu tidak terpenuhi. Mungkin karena dia di rumah belum sarapan, dia tidak disediakan makan sama orang tua, mungkin orang tuanya sibuk atau bagaimana itu. Nah kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang satu bertahan hidup atau fisiologi, yang termasuk ke kebutuhan yang pertama ini adalah sandang, pangan, dan papan atau rumah. Termasuk kalau kebutuhan akan memperbanyak keturunan itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Nah tadi kalau kasusnya anak yang suka minta jajanan temannya itu berarti dia tidak terpenuhi kebutuhan akan bertahan hidup, dia tidak makan dari rumah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin berterima atau psikologis. Anak yang bermasalah di sekolah pasti dia karena caper dengan gurunya, bisa jadi di rumah kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua. Ada yang orang tuanya di Jakarta, di rumah tinggal hanya dengan mbahnya juga sibuk, bangun sendiri, mandi sendiri, nggak sarapan, berangkat juga sendiri. Nah di sekolah jadi anaknya caper. Nah ini kebutuhan kasih sayang mereka itu tidak terpenuhi. 3, penguasaan. Aku hebat loh, aku juga bisa melakukan itu, gak cuma kamu. Nah itu juga penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, bebas berekspresi, dia ingin menjadi dirinya sendiri. Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Nah itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira itu kebutuhan apa? Masih ingat apa tidak ibu? Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena seru. Iya, kesenangan. Dia senang melakukan kejar-kejaran. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang, dia mendapat kasih sayang dari ibu guru. 3, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Iya, penguasaan. Aku hebat kan, dia merasa ingin diakui aku hebat. Itu adalah penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, kebebasan. Mungkin selama ini kalau di pelajaran saya ada anak yang kayaknya tidak memperhatikan. Nah itu mungkin karena kebutuhan kebebasan dia yang tidak terpenuhi. Mungkin saya hanya melakukan pembelajaran secara klasikal, kurang mengikuti apa kebutuhan anak, begitu. Yang terakhir, nah ini tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi, yang namanya segitiga berarti ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan atau kesalahan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah ini menstabilkan identitas. Anak yang melanggar berarti kan anaknya itu dia merasa gagal. Iya nggak ibu-ibu? Kalau dia sedang merasa gagal, tapi dia sama kita gurunya itu malahan dimarahi, dibentak-bentak, dikritik, itu anak akan merasa bagaimana? Stres, tambah merasa gagal. Iya. Nah di sini menstabilkan identitas, dia itu distabilkan dulu supaya dia jangan merasa gagal. Oh iya, memang aku tadi melakukan kesalahan, tapi semua orang itu pernah melakukan kesalahan, nggak apa-apa. Tapi dari kesalahan itu kamu harus bisa mengambil pelajarannya biar kamu bisa lebih baik. Nah itu anak jadi apa ya? Dia psikologisnya stabil dulu, tenang. Jadi nanti untuk kedepannya mau melangkah bagaimana, anak bisa berpikir dengan jernih. Nah itu kita bisa melakukan
tidak mau bekerja sama dalam kelompok, ya nggak apa-apa, wajar. Kamu kalau kamu marah, guru juga akan marah. Nah itu dia stabil, jadi dia kalem dulu, down, nggak emosi. Kalau anak dipanggil guru kan mesti deg-degan emosi, gitu. Nah itu. Selanjutnya kalau anak sudah stabil, sudah kalem, apa yang dilakukan dulu? Memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pasti ada tujuan. Walaupun itu tindakan yang salah, ditanyakan, iya tadi kamu terlambat, atau iya tadi kamu marah-marah sama teman sampai membentak-bentak dia di depan teman, tapi pasti kamu ada alasannya kan? Nah, alasannya apa? Nah itu ditanyakan, alasannya apa? Atau kamu, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini, misal memukul dia. Iya bu, bisa, tapi saya memilih untuk lebih sabar, jadi hanya membentak-bentak. Nah ini dia divalidasi tindakan yang salah. Nah kalau sudah tahu alasannya apa, nah di sini kita menanyakan keyakinan. Nah kamu tahu nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas ini? Tahu bu, kalau kamu melakukan membentak-bentak teman seperti itu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh saling menghargai orang lain bu, nah itu kamu tahu. Nah, itu anak diingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Tapi di sini kita mengarahkan, kalau begitu, kalau kamu sedang marah begitu, harusnya apa keyakinan yang kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar bu, dan mungkin mengambil waktu jeda supaya saya lebih tenang, bisa berpikir selanjutnya mau apa. Selanjutnya bu guru mengarahkan, kalau begitu apakah kamu mau perbaiki masalah ini? Mau, bagaimana caranya? Ya saya nanti kalau ada teman yang seperti itu, saya tidak akan marah-marah. Kalau misal teman tetap seperti itu, saya akan mengadu kepada ibu guru atau wali kelas saja. Nah itu anak sudah menemukan solusi. Begitu ya ibu-ibu. Nah ini adalah restitusi. Nah di kegiatannya akhir yaitu refleksi. Selama tadi kita melakukan sharing, saya sharing tentang budaya positif. Sekarang saya akan merefleksi ibu semuanya. Yang pertama, bagaimana perasaan ibu, bapak, ibu guru dalam mengikuti diseminasi ini? Senang? Alhamdulillah. Yang kedua, apa yang ibu dapat dari diseminasi ini? Mungkin ada yang menambah wawasan, menambah pengetahuan, apalagi bu? Menambah ilmu atau wawasan tentang apa? Restitusi. Ya, tentang restitusi, apalagi? Disiplin positif. Disiplin positif. Semoga nanti ke depannya kita bisa menerapkan disiplin positif di sekolah kita ya ibu. Nah setelah itu, setelah mendengarkan diseminasi ini, apa tindak lanjut yang akan bapak ibu lakukan? Oke, mengimplementasikan di dalam sekolah atau di dalam kelas kita sendiri. Berarti tadi yang pertanyaan 4 tadi itu apakah akan dirubah? Coba sebentar. Nih, pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa. Tidak setuju tadi memang jawabannya tidak deh. Pemberian hadiah akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Tidak. Nah, guru memposisikan diri menjadi teman. Bisa iya, tapi tadi posisi yang paling ideal itu manajer. Nah, yang terakhir, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah guru yang memberi solusi? Siswa, betul. Berarti yang keempat ini tidak setuju karena hanya kita mengarahkan untuk siswa mendapatkan atau solusinya itu dia sendiri yang mencari. Kita bertindak sebagai manajer. Sudah ibu, hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan ke ibu-ibu semuanya. Mohon maaf apabila selama melakukan diseminasi saya ada kekurangan atau salah dalam berbicara. Saya mohon maaf. Semoga yang namanya mewujudkan budaya positif di sekolah itu kan butuh kerjasama dari berbagai pihak, gak hanya satu orang. Nah itu semoga nanti sekolah kita akan lebih kompak lagi, bisa lebih istiqomah. Apa itu berarti bu? Ya, melanjutkan terus upaya kita untuk
untuk menjadi sekolah yang berbudaya positif. Begitu ya Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8H. Sehat semuanya?
kalian lebih disiplin, lebih semangat dalam belajar, berangkat sekolah ya. Membentuk budaya positif dalam belajar di kelas 8. Ada yang sudah selesai? Yang sudah silakan boleh nempel di sini membentuk U. M4. Jejer ke sini nempel. Dari atas ke bawah ditempel. Yuk, satu persatu boleh maju. Silakan yang sudah selesai ya. Adit udah? Udah, silakan maju. Yang harus tempel ya. Satu persatu ya. Nempel sini. Ya. Boleh. Bawahnya. Yang perempuan boleh di sisi sebelah sini. Kalau sudah terlalu bawah nanti sampingnya juga boleh. Gak mau nempel ya? Coba. Oh enggak. Yang perempuan boleh di sebelah sininya. Samping atau di tengah juga boleh. Nah, sudah ya. Ini masing-masing anak tidak ada yang terlewat jam tulis. Sudah. Ini baru rumusan ya. Keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan kelas ini kita rumuskan satu persatu ditulis di sini. Guru sekarang kita mana ada yang lepas? Bapak di guru tempel ini ya, nggak apa-apa. Apa? Bu Guru minta tolong 2 anak untuk apa ya? Ada yang membacakan, ada yang menuliskan, gitu. Yang membacakan Bu Guru minta tolong Rasyidah. Gak mau nempel ya, gak apa-apa. Karena di papan tulis ya. Yuk Rasyidah silakan maju. Yang mau nulis ini nanti yang sudah kalian sepakati ditulis di sini. Siapa yang mau menuliskan di sini? Nur, boleh? Ya, silakan. Enggak apa-apa, silakan. Ini basah nggak? Silakan. Sini tulis ya, keyakinan kelas 8H. Seperti judul. Pakai kapital. Yuk, Rasyidah dari pertama bacakan. Jangan dicabut gak apa-apa. Bacakan yang pertama coba. Pertama apa? Jujur, semua anak harus bersikap jujur. Gimana? Sepakat apa tidak kalau di kelas ini semua anak itu bersikap jujur? Jujur berarti dalam artian misal tidak boleh mencontek. Tugas juga harus dikerjakan dengan sendiri. Nah itu termasuk jujur. Pertama jujur, angka 1 dulu, ditulis angka 1 ya. 2, ada apa lagi? Aku ingin kelas kita bersih. Bersih berarti apa? Jangan dulu ditulis Nur, kita sepakati dulu. Apa? Kalau bersih, kepengen kelasnya bersih berarti setiap anak menjaga kebersihan kelas. Tulis berarti menjaga kebersihan kelas. Ya nggak apa-apa di sampingnya sini. Coret di sampingnya sini. Termasuk kalian apa ya, membuang sampah pada tempatnya. Tidak buang sampah di loker atau laci. Nah itu nanti lama-lama jadi sarang tikus atau kecoa.
saling mengganggu itu kan berarti saling menghargai dan menghormati orang lain. Tulis nomor 4. Saling menghargai dan menghormati orang lain atau sesama teman. Ya. Oh ya. Lanjut. Apa Rasyidah? Disiplin. Disiplin. Disiplin itu masuknya nanti apa aja? Kamu bersikapnya bagaimana? Rapi, ya. Apalagi? Disiplin itu bagaimana? Nah, tidak datang terlambat. Nah, ya betul. Jadinya kamu dari rumah juga, oh aku persiapan, aku masuknya jam 7.15, berarti aku misal bangunnya juga harus lebih pagi. Jadinya kamu lebih nyaman kan masuk ke sekolah. Kalau kamu nyaman, gak tergesa-gesa, kamu juga mendapatkan pelajarannya juga lebih enak, ya kan? Boleh tulis disiplin. Termasuk disiplin mengerjakan tugas ya. Lanjut, apalagi? Saya ingin kelasnya selalu disiplin dan saya ingin kelasnya selalu aman dan tentram. Ya, sama ya, masuk ke disiplin ya. Aman dan tentram masuk ke boleh saling menghargai dan menghormati teman. Gitu kan? Apalagi? Aku ingin kelas 8H menjadikan kelas yang bagus dan tidak ada kekurangannya seperti memberi AC, wifi dan menjadikan kelas murid yang rajin. Oh ya, masuknya ke rajin aja ya. Kalau tentang AC itu kan sudah sarana prasarana sekolah ya, itu udah ranahnya sekolah. Lanjut, apalagi? Tidak ramai dan saling menghargai. Ya, udah ya di poin keempat. Lanjut. Aku pengen kelas aku bersih, rapi, tidak berisik supaya nyaman untuk belajar dan bebas dari penyakit rumah. Ya, masuk ini ya, poin 2, poin 3 dan poin 4. Lanjut. Yang udah dicabut ya nggak apa-apa Rasyidah. Aku pengen kelas 8H bersih, rapi dan tidak mengganggu pembelajaran. Menjaga kebersihan dan nomor 4, poin 4. Dah, lanjut. Aku pengen kelas yang tidak ramai pada saat jam pembelajaran. Berarti poin 3 ya, tertib dalam belajar. Lanjut. Tidak berisik, bersih, rapi. Tidak berisik, poin 4 masuk. Bersih, poin 2 masuk. Rapi, berarti termasuk poin 3 ya. Lanjut. Disiplin, saling menghargai, tertib. Ya, disiplin poin kelima dan poin keempat. Lanjut. Aku ingin kelas ini menjadi kelas yang bersih dan menjadi kelas yang baik dan menjadi kelas istimewa. Oh ya, kalau kamu melakukan keyakinan kelas ini yang sudah disepakati nanti akan jadi kelas yang istimewa. Lanjut. Jika guru sedang menerangkan materi atau pelajaran, sebaiknya kita harap diam dan mendengarkan guru sedang berbicara dan jangan berisik. Ya, berarti poin keempat ya, saling menghargai dan menghormati. Terus Tetap menjaga kebersihan dan kerapian kelas. poin kedua, terus Tertib dalam mengerjakan tugas. poin ketiga dan kelima. Terus Untuk selalu menjaga kebersihan kelas. ya, poin kedua, lanjut. Menjaga kebersihan kelas dan bersikap sopan. Oh, ditambah sopan. Sopan santun ya. Bilangnya lebih tenang, jangan bicara yang kotor, keras atau jangan membuli temannya ya. Bilangnya itu. Lanjut. Menjaga kebersihan kelas, disiplin dalam mengerjakan tugas. Nanti poin 2 dan poin 5 lanjut. Tertib dan rapi. Ya, poin 3 terus Mendengarkan penjelasan guru dengan tenang dan tertib. masuk ke saling menghargai ya. Kamu mendengarkan guru kan menghargai dan menghormati guru. Terus Aku ingin kelas yang bersih dan rapi. Aku ingin kelasnya disiplin. ya, poin 2 dan 5 lanjut. Kelasnya bersih dan rapi, kelasnya lebih disiplin. Oh ya, rapi, disiplin poin 5 dan juga poin 3 ya. Sudah? Terima kasih ya Rasyidah. Sudah, oh ada lagi. Saat pembelajaran IPA bersama Boki, aku ingin semua anak di kelas tenang dan mendengarkan penjelasan dengan mendengarkan. Saat ulangan harian tidak ada yang mencontek dan fokus dengan soalnya sendiri. Oh, berarti ada jujur, ada saling menghargai dan menghormati. Ya, sudah? Ya, terima kasih ya Rasyidah dan Nurul Leli. Silakan kembali ke tempat. Berarti ini, ya, makasih ya. Ini nanti di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang sudah kita sepakati. Sepakat apa enggak ini?
Terus 3, tertib dalam belajar. Sepakat? Yang keempat, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Sepakat? 5, disiplin. Setuju apa enggak? Sepakat? Yang keenam, sopan santun atau menjaga kesopanan. Sopan dan santun, saling sopan dan santun. Setuju? Sepakat? Ada 6, berarti kamu harus ingat harapannya nanti kamu lebih lebih enjoy dalam pembelajaran di kelas. Boleh keyakinan kelas ini dipakai dalam pelajaran yang lain juga boleh, ya. Tidak hanya pelajaran yang guru atau kamu udah membentuk keyakinan kelas dengan guru yang lain juga bisa. Nah, nanti kamu lebih enjoy, lebih disiplin, pembelajarannya lebih menyenangkan karena kamu sendiri yang membuat kesepakatan yang tidak ada paksaan, ya. Nah, kamu sendiri melakukannya juga dengan senang hati. Harapannya nanti kamu meningkatkan motivasi belajar kamu di sekolah. Begitu? Nah, karena kesepakatan ini, guru kita, ketua kelas untuk menandatangani kesepakatan yang sudah kita buat. Di sini tertanda guru dan ketua kelas. Ketua kelasnya mana, Cuk? Ya, sini masuk. Masuk. Masuk ke depan. Di sini guru ya. Mangkel. Sini ketua kelas 8 IPA namanya. Guru tanda tangan dulu. Kan sudah tulis nama, tanda tangan. Makasih. Semangat ya, tepuk tangan. Enggak? Bikin kesepakatan kelas ini? Enak? Ya. Ini silakan nanti ditempel. Boleh di belakang atau di depan biar kamu mengingat-ingat. Oh ya, udah kita sepakati bersama seperti ini. Begitu ya? Baiklah, untuk hari ini pembuatan keyakinan kelas kita sudah selesai. Guru harap kamu mengingat dan melakukannya dengan baik. Begitu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.